Di tengah gemuruh kota megapolitan yang padat dengan gedung-gedung tinggi, berjajar deretan neon yang memancarkan cahaya warna-warni, dan jalanan yang sibuk dengan lalu lintas, terdapat kisah misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Kota ini bernama Kasehiro, sebuah kota besar yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan arsitektur modern. Namun, di balik kemegahannya, terdapat cerita horor yang menghantui penduduknya. Cerita dimulai dengan seorang siswa SMA bernama Hiroshi, seorang remaja dengan minat yang besar terhadap anime. Dia memiliki sekelompok teman dekat yang juga berbagi minat yang sama dengannya. Setiap akhir pekan, mereka mengadakan pertemuan di sebuah kafe anime yang terkenal di kota. Kafe tersebut dihias dengan poster-poster karakter anime, koleksi action figure, dan televisi yang menayangkan episode-episode terbaru. Namun, pada suatu malam yang gelap dan berangin, Hiroshi mendengar rumor aneh dari teman sekelasnya, Yumi. Yumi memberitahu Hiroshi tentang legenda urban yang beredar di kota. Konon, ada sebuah anime yang begitu langka dan misterius yang bisa mengubah pengalaman penontonnya menjadi nyata. Kisah dalam anime itu bisa terwujud di dunia nyata, dan begitu juga dengan karakter-karakternya. Hiroshi awalnya merasa skeptis, tapi rasa penasarannya menggerakkan langkahnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan bantuan Yumi, Hiroshi mulai menyelidiki legenda urban ini lebih dalam. Mereka menemukan bahwa ada sekelompok pecinta anime lainnya yang juga tertarik dengan cerita ini. Bersama-sama, mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, forum online, buku-buku langka, dan rekaman percakapan lama. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas terlihat bahwa cerita ini lebih dari sekadar rumor. Hiroshi dan teman-temannya mengetahui bahwa anime misterius tersebut bernama Yami no Eizou, video ke-8. Namun, tidak ada yang memiliki salinan fisiknya, dan tidak ada rekaman yang bisa ditemukan secara daring. Legenda berbicara tentang cara mendapatkan anime ini, dengan menemukan sebuah toko kaset tua yang tersembunyi di sudut kota. Toko kaset ini konon menjual salinan anime yang diincar, tetapi hanya kepada mereka yang benar-benar menginginkannya. Hiroshi dan teman-temannya semakin terobsesi dengan pencarian mereka. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang mereka temukan dalam rekaman percakapan lama dan buku-buku langka. Setelah mencari-cari selama beberapa minggu, akhirnya mereka menemukan sebuah jalan kecil yang tidak terlihat di peta. Jalan ini mengarah ke sebuah gang sempit di antara gedung-gedung tinggi. Di ujung gang, terdapat sebuah toko kaset tua yang tampaknya telah terlupakan oleh waktu. Toko itu terlihat sangat suram dan usang, dengan jendela berdebu yang tersembunyi di balik lapisan debu dan kotoran. Mereka membuka pintu dengan hati-hati, dan suara lonceng berdenting pelan saat mereka masuk. Di dalam, mereka disambut oleh penjual tua yang terlihat sangat kuno. Penjual itu mengenakan kemeja kusut dan topi tua yang rendah. Matanya tersembunyi di balik kacamata besar, dan senyumnya terasa aneh, seperti senyum yang tersembunyi oleh berbagai rahasia. Hiroshi, Yumi, dan teman-temannya melihat rak-rak penuh dengan kaset-kaset tua. Beberapa di antaranya tampak begitu usang sehingga labelnya sudah pudar dan sulit dibaca. Mereka mencari-cari dan akhirnya menemukan rak yang berisi kaset-kaset dengan label Yami no Eizou. Hati mereka berdegup kencang saat mereka mengambil salah satu kaset itu. Penjual tua itu tersenyum, dan dengan suara seraknya, dia memberitahu mereka bahwa mereka harus menonton anime ini sendirian di tempat yang sepi dan tenang. Dia juga memberi peringatan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di dalam anime, baik-baik atau buruk, akan berdampak pada dunia nyata. Dengan hati-hati, Hiroshi memasukkan kaset itu ke dalam pemutar kaset di kamarnya. Di dalam kamarnya yang redup, layar televisi memancarkan cahaya lembut. Semua teman-temannya merasa gugup dan penasaran saat anime Yami no Eizou dimulai. Cerita di dalamnya mengisahkan tentang sekelompok siswa SMA yang menemukan buku sihir yang memberi mereka kekuatan untuk memasuki dunia anime yang mereka tonton. Namun, seiring berjalannya waktu, Hiroshi dan teman-temannya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka merasa bahwa mereka sedang diawasi, dan karakter-karakter dalam anime mulai terlihat nyata. Kejadian-kejadian dalam anime itu mulai terjadi di dunia nyata. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dalam anime memiliki konsekuensi di dunia nyata. Teman-teman Hiroshi mulai panik. Mereka mencoba memutus pemutaran anime itu, tetapi remote control tiba-tiba hilang. Mereka terjebak dalam anime tersebut, dan batas antara dunia nyata dan dunia anime semakin kabur. Mereka harus menghadapi karakter-karakter yang mereka pikir hanya ada di dalam cerita. Hiroshi dan teman-temannya berusaha keras untuk mengendalikan situasi ini. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah menyelesaikan cerita anime tersebut. Namun, setiap tantangan dan konflik dalam anime semakin sulit dihadapi di dunia nyata. Mereka harus menghadapi
menghadapi monster-monster menakutkan, mengatasi intrik dan perselisihan antar karakter, serta menghadapi pilihan sulit yang memengaruhi nasib seluruh cerita. Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam dunia anime, Hiroshi mulai merasa bahwa ada kekuatan jahat yang mengendalikan semua ini. Dia mulai mencurigai penjual kaset tua sebagai dalang di balik semua ini. Namun, mencari tahu kebenaran bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam dunia yang semakin tak terkendali ini. Dengan perjuangan dan pengorbanan, Hiroshi dan teman-temannya akhirnya berhasil mengatasi semua rintangan dalam anime dan mencapai puncak cerita. Di puncak itu, mereka menghadapi tokoh jahat yang mengendalikan semua ini. Ternyata, penjual kaset tua itu adalah roh jahat yang ingin memanfaatkan kekuatan anime untuk melampiaskan kejahatan di dunia nyata. Dalam pertempuran epik yang mengguncangkan, Hiroshi dan teman-temannya menggunakan kekuatan persahabatan dan tekad mereka untuk mengalahkan roh jahat tersebut. Ketika roh jahat itu akhirnya dikalahkan, dunia nyata mulai pulih dari pengaruh anime yang berbahaya. Namun, harga yang harus mereka bayar sangat besar. Beberapa teman mereka telah menghilang selamanya, dan kota Kasehiro kini memiliki bekas luka dari peristiwa mengerikan tersebut.